A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanyalah milik Allah, hanya kepada Allah lah kita semua memohon pertolongan dan ampunan, dan kita berlindung kepada Allah dari semua perbuatan yang buruk dan amal yang sia-sia. Limpahan salawat dan salam semoga selalu tercurah atas Rasul nan mulia, uswatun hasanah kita, pemimpin kita, cintaan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan sahabatnya yang mulia, serta kepada seluruh umatnya yang insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin rabbal alamin. Seperti yang tercinta, kita awali pengajian pagi hari ini dengan doa ya. Allahumma ini as'aluka huda wa tuqa wa afafa ghina. Ya Allah, kami meminta kepadamu petunjuk dalam mencari ilmu dan beramal soleh, dan kami mohon dijauhkan dari segala yang tidak halal dan menahan diri daripadanya, dan karuniakanlah kami hati yang selalu merasa cukup kepadamu dan tidak butuh harta orang lain ataupun pertolongan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Uti-uti yang cinta yang insya Allah senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berkah ini, kita akan kembali bersama-sama menimba ilmu dan juga meningkatkan keimanan, keamanan, ketakwaan kita dalam Majelis Ilmu Salsabila yang kali ini akan disampaikan secara online virtual dan disampaikan langsung oleh Ustadz Ahmad Sujair, langsung maksud saya live dari Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan negeri Mekah akan juga mengalir kepada kita semua hari ini ya Ustadz ya. Dan Alhamdulillah hari ini tema yang akan disampaikan oleh Ustadz adalah ciri-ciri orang yang beriman. Marilah kita ikuti kajian dari beliau. Sekian mukadimah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Makasih Bunda, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin para ummahat, ibunda semua yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar semua ibunda? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat insyaallah ya. Amin, amin, Kami Rabbal doakan dari tanah suci Kota Mekah Al-Mukarramah, mudah-mudahan ibunda semua selalu diberikan keberkahan, kemuliaan oleh Allah Ta'ala, dan juga rumah tangganya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang paling terbaik kecuali mari kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, ya berada di majelis ilmu, ya walaupun secara virtual insya Allah tidak mengurangi daripada esensi daripada thalabul ilmi. Karena kita setiap hari selalu memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amal-amal yang Engkau terima. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Amin. Ya Allah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat, salam kita untuk beliau, kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Amin ya Allah. Ibunda semua dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah semua rangkaian ibadah haji, seluruh jamaah haji sudah menunaikan rangkaian ibadah hajinya. Tinggal satu rangkaian yang mungkin menjadi penyempurna daripada ibadah haji, tawaf wada. Ya, jadi sebelum kita meninggalkan kota Mekah, menjadi wajib di dalam haji itu meninggalkan kota Mekah dalam keadaan tawaful wada. Jadi tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan. Jadi baik ketika kita berhaji ataupun berumroh, ya, salah satu panduan daripada Rasulullah SAW, jangan kita meninggalkan kota Mekah kecuali melaksanakan tawaf wada. Di situ biasanya, masya Allah, jamaah terkesan, ya ibunda ya, ketika kita tawaf wada, itu tahu perpisahan kita, ya tentu harapannya mudah-mudahan ya kita tawaf wada, ya tidak berarti ini kesempatan akhir, mudah-mudahan masih Allah Ta'ala memberikan kesempatan untuk bisa datang lagi ke Baitullah. Ya, baik, insya Allah tema yang kita akan kaji pada hari ini, tema terkait tentang ciri orang-orang beriman, ya, atau ciri-ciri kesempurnaan iman. Ada satu kisah yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat bernama Hanzalah radhiyallahu anhu, ya. Satu ketika Hanzalah ini bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Lalu kemudian Abu Bakar bertanya, "Bagaimana kabarmu wahai Hanzalah?" Ya. Maka Hanzalah mengatakan, "Laqad nafaqa Hanzalah ya Abu Bakrin." Ya, sungguh ya hari ini Hanzalah dalam keadaan munafik. Abu Bakar mendengar kalimat itu merasa heran, ya. Biasanya orang kalau ditanya bagaimana kabarnya, bagaimana keadaannya, standar jawabannya biasanya lah sehat walafiat. Tetapi Hanzalah justru mengatakan, saya dalam keadaan munafik, wahai Abu Bakar hari ini. Kemudian Hanzalah diajak oleh Abu Bakar menuju baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Hanzalah ketika bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bertanya kembali kepada Hanzalah, "Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah hari ini?" Maka Hanzalah mengatakan, "Ya Rasul, aku dalam keadaan munafik pada hari ini." Rasul pun juga bertanya-tanya, kenapa dijawab sebuah pertanyaan tentang keadaannya, ia mesti ketika ditanya keadaannya dia mengatakan sehat walafiat. Tapi dia mengatakan sungguh Hanzalah dalam keadaan munafik. Lalu kemudian Hanzalah ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau mengatakan demikian wahai Hanzalah? Maka Hanzalah mengatakan, ya Rasulullah SAW, sesungguhnya ketika kami dekat dengan Anda, bersama Anda, terasa surga itu begitu dekat dari kami. Hari akhirat itu begitu dekat rasanya dari kami. Tapi begitu kami tidak bersama Anda, ya, tidak di sisi Anda wahai Rasulullah SAW, rasanya iman kami ini mengalami penurunan. Ya, maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Hanzalah sa'atan, wahai Hanzalah, jagalah keimananmu sedikit demi sedikit asal engkau konsisten. Dari kisah ini kita bisa ambil satu pembelajaran, ya, bahwasannya iman ini adalah sesuatu yang bisa grafiknya itu naik, tapi iman pun juga bisa mengalami penurunan. Ya. Sehingga di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dijelaskan, al-imanu yazidu bil ta'at wa yanqusul bil ma'asi. Ya. Jadi iman itu bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, tetapi iman itu bisa turun juga karena kemaksiatan dan dosa yang kita miliki. Jadi kalau kita ingin mencapai iman yang sempurna, iman yang mulia, maka tidak ada jalannya kecuali dengan ketaatan. Ya, kita sholat itu sebenarnya adalah menambahkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Menjalankan kewajiban sebagai istri, dalam keluarga, dalam rumah tangga, itu sebenarnya menambah keimanan kita. Kita duduk di majelis ilmu, berkumpul dengan teman-teman yang baik, itu adalah menambah keimanan kita. Menambah kualitas iman kita, ya. Bahkan ya sesuatu yang paling efektif untuk menambah keimanan itu adalah selalu akrab dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi iman akan mengalami kenaikan. Ya, akan terasa iman itu memiliki pengaruh. Ya. Nah, karena iman itu kemudian ya teraplikasikan di dalam amal-amal soleh kita. Ya, kalau iman itu kuat, iman itu tinggi, maka semangat beramal solehnya pun juga bagus. Ya, tapi kalau imannya itu turun, ya dalam kondisi mungkin imannya lagi lemah, maka semangat ibadah pun juga menjadi turun. Ya, nah inilah pentingnya memang kemudian Rasulullah SAW membina para sahabat, menterbiah para sahabat itu di kota Mekah Al-Mukarramah kurang lebih 13 tahun. Ya. Jadi 13 tahun beliau mengkader para sahabat, membina para sahabat sehingga memiliki keimanan yang luar biasa. Nah kemudian setelah hijrah ke kota Madinah, 10 tahun beliau membina juga. Ya. Jadi 13 tahun ketika ada di Mekah, 10 tahun ada di Madinah. Jadi totalnya berarti Rasulullah SAW menjalankan misi itu 23 tahun. Yang semua konsepnya sebenarnya adalah bagaimana menguatkan keimanan, bagaimana meningkatkan kualitas iman seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lahir kita kenal sahabat-sahabat yang terbaik ya. Ada Abu Bakar, ya, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas ya, Ibnu Umar dan seterusnya. Dan semuanya itulah orang-orang yang kemudian Masya Allah ya menunjukkan bagaimana kualitas keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pembinaan ya, pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita buka Al-Qur'an Ibunda di surah Al-Anfal pada ayat yang kedua ya. Pada ayat yang kedua ya sampai ayat yang keempat ya. Silakan Ibunda bisa dibuka Al-Qur'an surahnya Al-Anfal pada ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Oke, udah Ustaz. Baik, silakan bisa dibaca Bunda. Saya yang baca Ustaz. Ya, Iya, silakan Bu Hani. 2 sampai 4 ya Ustaz ya. iya, silakan Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Sadaqallahul Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Makasih Bunda ya. Tolong diperhatikan ayatnya Ibunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ciri-ciri ya daripada iman yang sempurna atau mukmin yang sempurna. Yang pertama firman Allah Ta'ala, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini ciri yang pertama. Silakan ditulis Bunda. Ciri yang pertama itu firman Allah adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jadi kalau kita ingin mengukur iman kita, ketika disebut nama Allah Ta'ala, apakah hati kita bergetar? Apakah hati kita tergerak atau tidak? Ya. Karena kekuatan nama Allah Subhanahu wa taala ini mampu melahirkan semangat untuk beramal soleh, ya. Jadi kalau kita ingin mudah bangun malam, mudah untuk sholat tahajud, mudah untuk melakukan kebaikan, hati ini bagaimana kita koneksikan terlebih dahulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati itu diisi dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah yang mulia, begitu kita dengar nama Allah Ta'ala, lalu tersentuh hati kita, bergetar jiwa kita, maka inilah tanda iman ada dalam jiwa itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi wajilat qulubuhum itu artinya hatinya bergetar. Jadi ketika dia ingin melakukan satu kebaikan, ia mendorong dia dari hati yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala Maha menatap diri kita, Allah Ta'ala Maha mendengar, Allah Ta'ala Maha melihat. Dan inilah pentingnya kita juga mengkaji Asmaul Husna, nama-nama Allah Ta'ala yang baik. Ya.
Dan Masya Allah Ibunda, kalau kita coba sebut di dalam Al-Quran, nama yang paling sering diulang-ulangi oleh Allah adalah Alim. Allah yang maha mengetahui. Ya, dalam banyak ayat Al-Quran, Asma'ul Husna yang paling sering diulang-ulangi oleh Allah Ta'ala dan paling banyak diulangi oleh Allah Ta'ala Alimun, yang maha mengetahui. Jadi semua kehidupan kita, bagian daripada kehidupan kita ini tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha teliti, yang kecil, yang besar Allah Ta'ala mengetahui, yang tampak, yang tersembunyi Allah Ta'ala. Kalau ini ada di dalam hati kita, begitu kita dengar nama Allah Ta'ala Alimun, yang maha mengetahui, maka tergeraklah hati kita untuk kemudian beramal saleh. Ya. Ini ciri orang mukmin. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Maka Ibunda coba dibiasakan mengkaji Asmaul Husna, nama-nama Allah Ta'ala yang mulia. Ya. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Dan itu semua Masya Allah. Ya, sudah lengkap pada Asmaul Husna. Itu harus ditanamkan di dalam jiwa kita. Supaya kenapa? Supaya iman itu selalu memberikan getaran di dalam jiwa kita. Apabila disebut nama Allah Ta'ala, bergetarlah jiwanya. Sehingga itu yang mendorong dia untuk beramal soleh. Dan itu yang bisa mencegah seorang hamba daripada perbuatan-perbuatan nista. Itulah perbuatan yang kemudian bisa menjadikan orang itu terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Jadi ini memang ya harus ditanamkan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, karena iman itu kan ada dalam jiwa. Ya. Kalau jiwa itu diliputi dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mudah bergetar itu jiwa. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita kalau berdoa Ibunda, berdoalah dengan Asmaul Husna. Contoh misalnya, Ya Rahman irhamni, Ya Ghaffar ighfirli, ya. Atau mungkin yang sudah ada doa yang ada dalamnya Asmaul Husna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Di situ ada Asmaul Husnanya ya Bunda ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Engkau yang maha mendengar, engkau yang maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. At-Tawwab Ar-Rahim, yang maha penerima taubat dan maha kasih sayang. Masya Allah, itu kalau selalu diresapi di dalam jiwa kita, kemudian kita getarkan hati kita mendengar kalimat itulah iman. Ya. Ini harus terus dilatih Bunda, dilatih dengan sering mendengar Asmaul Husna, membayangkan maha kuasanya Allah, membayangkan ilmu Allah Ta'ala yang begitu luas. Ya. Nah kalau itu tertanam dalam hati kita, ada iman. Ya. Tapi apabila disebut nama Allah, tidak disebut asma Allah, hatinya tidak bergetar. Itu imannya berarti sedang down. Imannya berarti sedang turun. Ya. Tapi begitu disebut nama Allah, bergetar hatinya, bergetar jiwanya. Itu yang Allah Ta'ala sebutkan tadi, iman yang sempurna. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ada satu kisah diceritakan di kota Madinah ya. Jadi satu ketika ada sahabat sedang duduk di Masjid An-Nabawi, lalu kemudian sahabat itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini berdoanya Masya Allah dengan Asmaul Husna juga Ibunda. Allahumma inni as'aluka bi'annaka antallah al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad antaghfirali. Ustaz ulangi sekali lagi. Allahumma inni as'aluka bi'annaka antallah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfirli. Ya. Ini mirip dengan surat apa Ibunda kira-kira? Surat apa Bun? Surat Al-Ikhlas. Ikhlas. Ya. Ya, coba diperhatikan doanya Bunda. Allahumma inni as'aluka bi'annaka antallah. Ya. Al-ahad as-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfirli. Ya.
Jadi di situ sahabat itu mengatakan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu, bi annaka antallah, engkau adalah Allah, al-ahadu yang maha esa, as-somadu yang tempat bergantung, alladzi lam yalid walam yulad, yang tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Ya, antaghfirli, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku. Jadi setelah dia sebut Asmaul Husna, ya, sebut nama-nama Allah Ta'ala yang mulia tadi, dia mohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Baginda Rasulullah SAW ketika mendengar sahabat tadi ya membaca doa tadi, apa kata beliau? Laqad sa'alallah bismihil a'zam. Sungguh dia memohon dengan kalimat yang agung, dengan nama yang agung, yaitu Asmaul Husna. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau itu digunakan untuk berdoa kepada Allah, doa-doanya diijabah. Kalau itu digunakan untuk meminta kepada Allah, permintaannya akan diberikan oleh Allah. Masya Allah. Ya, Ustaz ulangin sekali lagi. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfirali. Ini kita biasakan kalau kita berdoa dengan Asmaul Husna. Ya, jadi ini ciri yang pertama. Jadi ciri yang pertama itu adalah apabila didengar nama Allah atau apabila ia mendengar nama Allah, bergetarlah jiwanya, bergetarlah hatinya. Itu berarti ada indikasi iman di dalam jiwa itu. Ya. Tapi kalau tidak tersentuh sedikit pun dengan asma Allah, dengan nama Allah, dengan kalimat Allah, itu maka iman itu sedang down, iman itu sedang turun. Ya, iman itu dalam keadaan lemah. Ya. Ini ciri yang pertama iman yang sempurna atau ciri-ciri mukmin yang sempurna. Yang kedua, ditulis si Bunda, yang kedua adalah ciri iman itu sempurna adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, apabila ia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ia membaca ayat-ayat Allah taala, zadathum imanan, semakin bertambah keyakinannya, semakin bertambah dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengaruh Al-Qur'an itu luar biasa, ya. Sehingga orang-orang yang soleh, orang-orang yang hebat itu tidak pernah lepas dari Al-Qur'an. Sahabat kenapa mereka menjadi orang-orang terbaik? Karena kita tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Ya. Jadi kalau ibu-ibu di rumah ya meluangkan waktu baca Quran, sebelum kita memulai aktivitas kita di waktu pagi, kita mulai dulu dengan baca Quran. Maka itulah yang akan menjadi zadathum imanan, semakin menambah keimanan kita. Semakin menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pengaruh Al-Quran itu luar biasa ya di dalam kehidupan ya kita, itu Al-Quran itu bisa memberikan dampak positif yang luar biasa ya. Jadi kalau iman itu terasa kok mengalami hal yang lemah dalam iman, coba dekati dengan Quran. Coba obati terlebih dahulu dengan Quran ya. Jadi sebelum kita mencari solusi dalam hidup ini, tidak ada yang paling terbaik itu kecuali bagaimana kita dekat dengan Al-Quran. Kami di dalam bimbingan haji tahun ini, kami sarankan kepada seluruh para jamaah untuk bisa khatamkan Al-Quran di Tanah Suci. Kenapa? Karena sesungguhnya ibadah haji itu ibadah yang berat. Ibadah haji, ibadah yang luar biasa. Ya, tantangannya, ujiannya, cobaannya. Ya, di Arafah, ya, di Mina, ya, mungkin tenda yang mungkin ibunda sudah pernah menjalankan ibadah haji, ya. Ya mungkin tempat tidur di Arafah, tempat tidur di Mina, ya tidak senyaman kita di rumah, ya. Di rumah kita mungkin punya bed yang luas, ya punya tempat tidur yang luas. Kalau di Mina, Arafah, tempat tidurnya hanya seukuran badan kita saja. Kalau tidak dikuatkan jiwa itu dengan Quran, kalau tidak dikuatkan hati itu dengan Quran, maka bisa saja orang itu mengalami protes yang luar biasa.
Tapi ketika dia lihat bahwasanya inilah bagian daripada sebuah pengorbanan dalam ibadah haji, pengorbanan ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah siap menghadapi apapun yang terjadi, ya, baik di Mina ataupun di Arafah. Apalagi cuaca tahun ini Saudi luar biasa, ya. Kemarin di Mina itu kurang lebih sekitar 45 derajat, 46 derajat. Cuaca yang sangat ekstrim sekali, ya. Itu kalau tidak dikuatkan hati itu dengan Quran, kalau tidak dikuatkan hati itu dengan tilawatil Quran, maka akan mudah terpengaruh hawa nafsu. Ya. Maka kami sarankan seluruh para jamaah untuk menguatkan dengan Quran, tilawatil Quran. Nah, jiwa yang kuat itulah jiwa dengan yang dekat dengan Quran. Jiwa yang kuat itulah yang selalu akrab dengan Quran. Pantas kemudian Rasulullah SAW mendidik para sahabat itu dengan Quran. Ya, jadi tidak ada kaderisasi yang paling kuat dilakukan oleh Nabi SAW kecuali dengan Quran. Dididik para sahabat dengan Quran, didekatkan dengan Quran, memahami Al-Quran, mentadaburi Quran, dan bahkan kemudian bagaimana mengaplikasikan Al-Quran itu dalam kehidupannya. Inilah yang kemudian menjadi ciri iman yang kuat. Ciri iman yang sempurna itulah iman yang selalu dekat dengan Quran. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi ahlan fil ardi, wa inna ahlallahi fil ardi ahlul Quran. Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga besar di atas muka bumi ini. Siapa keluarga besar Allah Ta'ala di atas muka bumi ini? Ahlul Quran, kata beliau. Orang-orang yang selalu akrab dengan Quran. Ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah. Ya. Kenapa disebut keluarga Allah Ta'ala? Mereka dekat di sisi Allah. Dimuliakan dia dengan Quran itu. Quran itu akan memuliakan derajat seseorang. Meninggikan keimanan seseorang. Maka sahabat itu tidak pernah melewatkan untuk bersama Quran. Sehingga Nabi SAW banyak memberikan motivasi-motivasi ya tentang Al-Quran. Ya. Dalam satu hadisnya misalnya, Rasulullah SAW bersabda, Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalih wala aqulu alif lam mim harfun walakin al alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Barang siapa membaca satu huruf saja di Al-Quran, Allah memberikan 10 kebaikan. Tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Biasakan untuk selalu bersama Quran. Di bulan Ramadan kita kemarin tadarus Al-Quran. Mohon dijaga Al-Quran itu. Kita jaga semangat tadarus kita di luar Ramadan. Karena itulah yang mampu menguatkan keimanan kita. Itu ciri iman yang sempurna. Kalau dia selalu bersama Al-Quran. Ya. Oleh karena orang-orang yang kuat mentalnya, orang kuat jiwanya, itulah karena Quran. Dan ini fakta ya yang terjadi, yang kita bisa saksikan. Ya. Orang-orang Palestina itu, kenapa mereka bisa bertahan ya dengan ujian yang luar biasa, dengan cobaan yang luar biasa? Pasti ada rahasianya. Pasti ada rahasia yang mereka miliki. Ternyata apa rahasia mereka bisa bertahan ya? Bertahan dengan berbagai macam ujian, bertahan dengan keadaan yang sulit. Karena mereka rata-rata orang-orang yang akrab dengan Quran. Ya. Dan Masya Allah, ada satu hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini membuktikan, ya, 14 abad yang lalu Rasulullah SAW sabdakan dan terbukti pada zaman kita ini. Apa kata beliau? Orang yang paling kuat kesabarannya menghadapi ujian-ujian Allah itu Ahlus Syam. Orang Syam. Syam itu diantaranya Suriah, diantaranya Palestina, ya. Itu orang-orang yang Allah Ta'ala kuatkan jiwa mereka. Allah Ta'ala kasih mental yang kuat, jiwa yang luar biasa. Apa sebabnya mereka? Ternyata salah satu sebabnya adalah mereka tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Dan itu semua kaitannya keimanan semua. Ya. Keimanan semua. Ya. Zadathum imana. Maka semakin dia banyak baca Quran, semakin dia sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka semakin akan menambah keyakinan dia kepada Allah, semakin tambah dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ibunda sedang membaca Quran, rasakan kalau kita sedang berdialog dengan Allah. Nikmati setiap ayat-ayat yang dibaca. Ya. Kita baca terjemahannya, kita baca tafsirannya. Ya. Kita tadaburi ayat-ayat yang kita baca. Ambil inspirasi daripada ayat-ayat Al-Quran. Ya, misalnya
Ibunda habis baca 10 ayat misalnya, baca terjemahannya, baca tafsirannya, coba diambil nilai-nilai yang bisa kita pahami dari ayat tadi. Itu namanya tadabbur. Tadabbur Quran. Dan tadabbur Quran itu luas sekali. Ya. Jadi setiap ibunda baca ayat, satu ayat, paham terjemahannya, paham tafsirannya, coba ditadaburi. Ya. Coba ambil pembelajaran dari ayat itu. Ambil satu hikmah dari ayat itu. Nanti itu Masya Allah, Allah Ta'ala kasih kemudahan ibunda untuk memahami Al-Quran. Ya. Dan ini kami sudah sering praktekkan kepada para jamaah. Ya, kalau kami ada kajian Quran, biasanya kami minta jamaah itu untuk membaca terjemahannya, baca tafsirannya, coba ambil pembelajaran dari ayat itu. Ini metadabur. Ya. Dan Masya Allah, Allah Ta'ala ilhamkan. Ya, ilmu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Diilhamkan kita pemahaman yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya. Dan para ulama mengatakan Al-Quran ilmu yang tidak ada habisnya. Al-Quran ilmu yang tidak bertepi. Kalau ibaratnya sebuah samudra, lautan, tidak ada tepinya. Yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran inilah yang membentuk jiwa. Al-Quran itulah yang menjadikan kita semakin kuat keimanan kita, semakin sempurna iman kita di sisi Allah Ta'ala. Nah, ini yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah ciri mumin yang sempurna itu wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berusaha, sudah berikhtiar yang terbaik, kita jangan lupa untuk selalu bertawakal, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan sakit, jangan pernah mengandalkan pada obat saja, ya. Tapi pertama mohon dulu kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Obat itu menjadi wasilah saja. Ya, tapi yang memberikan kesembuhan, yang memberikan daripada kesembuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya obat, tapi obat bukan menjadi sebab kesembuhan, bukan. Ya. Atau obat bukan yang menyembuhkan kita. Ya, itu cuma wasilah saja. Ya. Ada orang yang mungkin minum obat biasa-biasa, tapi karena Allah Ta'ala izinkan dia sembuh, Allah Ta'ala sembuhkan. Tapi ada juga orang yang mungkin memakan atau meminum obat yang sangat paten misalnya, tapi kalau belum dapat izin dari Allah Ta'ala untuk dia sembuh, belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal itu kata para ulama adalah bagaimana menyandarkan hati itu pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berikhtiar, setelah kita berbuat yang terbaik, berikhtiar yang terbaik, maka pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu poin yang ketiga, ya. Jadi ciri iman yang kuat itu adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul mengajarkan kepada kita semua, setiap kita keluar dari rumah jangan lupa bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kalau kita perhatikan ibunda, itu kaitannya dengan hati semua kan? Ya. Tadi yang pertama, ciri yang pertama apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya, bergetar jiwanya. Kemudian yang kedua adalah tadi apabila dibacakan ayat Allah, bertambahlah imannya. Itu semua kaitannya dengan hati semua, jiwa semua. Kemudian yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, selalu bertawakal kepada itu hati. Baru nanti dijelaskan di ayat berikutnya alladzina yuqimunas sholata, orang yang mendirikan salat, kemudian dia berbagi, itu aplikasi. Tapi semua berawal dari jiwa dulu. Ya, jadi karena iman itu ada dalam jiwa kita. Nah, inilah jiwa ini harus dirawat. Iman itu harus dijaga. Ya, ibaratnya ibunda mohon maaf, kalau punya tanaman di rumah, kita perlu rawat itu tanaman. Ya, perlu diairi itu tanaman. Semakin kita rawat itu tanaman, semakin bagus tumbuhnya. Tapi kalau kita punya tanaman tapi tidak dirawat, tidak diberikan pupuk, tidak diberikan air, maka lama-lama tanaman itu akan rusak dan akan kering. Ya, oleh karenanya iman itu juga demikian. Iman harus kita jaga, iman harus kita rawat, iman harus kita terus memonitor iman kita. Apakah hari ini iman kita bertambah atau berkurang? Apakah hari ini semangat kita melakukan kebaikan bertambah atau berkurang? Harus kita
kita kontrol terus ya bagaimana kualitas iman kita saat ini. Karena kenapa? Iman ini kan grafiknya tadi yang saya katakan yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik tapi juga iman itu bisa turun. Baik, kemudian berikutnya tolong dibuka surahnya adalah surah Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Ya, ini masih pada ciri tentang iman yang sempurna. Silakan Ibunda dibuka surahnya Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Budian, silakan Budian baca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Dian, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Baik. Baik, barakallahu fiik Bunda Dian ya, barakallahu fiik Bunda. Baik, ciri yang keempat sekarang Ibunda. Ya, ciri yang keempat, iman yang sempurna itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Ta'ala, baik dia dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, ataupun dalam keadaan berbaring. Ya. Zikir ini ternyata mempengaruhi iman. Ya. Semakin kita memperbanyak zikir kepada Allah, itu akan semakin kuat iman kita. Semakin kita sering menyebut Allah Ta'ala, maka hati itu akan menjadi lebih kuat. Ya. Oleh karena dalam ibadah haji, ayat-ayat haji itu semua intinya zikrullah. Coba nanti Bunda dibuka ya, kalau mengkaji ayat-ayat haji. Ya. Ayat haji itu kan banyak di surat Al-Hajj. Ya. Itu semua disisipin kalimat zikrullah. Ya. Jadi kita tawaf itu zikrullah, kita sa'i itu zikrullah, kita wukuf di Arafah zikrullah, mabit di Musdalifah zikrullah, yang melempar jamarat zikrullah, semua rangkaian daripada pelaksanaan ibadah haji itu intinya adalah zikrullah. Makanya kalau mau sukses dalam ibadah haji, jangan lepas daripada zikir. Jangan lepas dari kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena inti haji itulah zikrullah. Itulah cara kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan tawaf kita mengingat Allah, dengan sa'i kita mengingat Allah, dengan wukuf di Arafah mengingat Allah, dengan mabit di Musdalifah mengingat Allah Ta'ala. Pada puncaknya adalah yaitu pelaksanaan lempar jamarat. Itu semua mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hari-hari ibadah haji itu diisi dengan zikir. Hari-hari ibadah umrah itu diisi dengan zikrullah. Ini akan menjadikan iman itu menjadi sempurna. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Dia dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, atau dalam keadaan duduk. Wa 'ala junubihim, atau ketika dia berbaring. Lisannya selalu dibasahi dengan kalimat zikir. Semakin banyak berzikir kepada Allah, hati akan menjadi lebih tenang. Semakin kita memperbanyak zikir kepada Allah, maka hati akan selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir itu hati menjadi lebih tenang? Berarti zikir itu ada hubungan dengan jiwa. Zikir ada hubungan dengan hati. Ya. Sehingga hati yang selalu tenang itulah hati yang memang dipenuhi ya dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah taala, baik secara lisan ataupun dalam qalbu kita. Ya, dan zikir yang paling terbaik itu adalah afdalu dzikri la ilaha illallah. Boleh disempurnakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika wukuf Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, baik yang berhaji ataupun tidak berhaji, kalimat yang paling terbaik adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya.
Tidak ada ilah yang disembah kecuali hanya Allah. Dia yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Baginya segala pujian, baginya segala kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu kalau dimasukkan di dalam hati kita, itu akan menambah keimanan kita. Dia yang memiliki pujian, dia memiliki kekuasaan. Kita nggak memiliki kemampuan apapun. Kalau bukan karena pertolongan Allah. Jadi zikir itu sebenarnya mengingatkan kita tentang keberadaan kita sebagai manusia yang sangat lemah. Zikir itu mengingatkan kita semua supaya sadar kita tidak punya kemampuan kalau bukan karena pertolongan Allah. Sehingga tidak ada yang layak disembah, tidak ada yang layak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang segala-galanya untuk hamba-hambanya. Oleh karenanya ada fadilahnya ibunda dalam satu hadis sahih. Rasul bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam satu hari. Ya, jadi dianjurkan ibunda dibaca kalimat ini sebanyak 100 kali ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dibaca 100 kali, Allah Ta'ala tulis banyak 100 kebaikan. Dihapus darinya 100 kesalahannya. Dan dijaga dari waktu pagi sampai waktu sore harinya. Tidak ada orang yang datang pada hari kiamat, kata beliau, lebih baik kecuali yang membaca lebih daripada 100 kali. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubih. Jadi zikir itu mempengaruhi hati. Zikir mempengaruhi iman, ya. Sehingga perbanyaklah zikir kita kepada Allah. Ibunda sembari mungkin menaiki kendaraan, membawa kendaraan, ya. Kita lagi nyetir di kendaraan, tetap membaca zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Mungkin itulah yang bisa menyelamatkan kita dari musibah. Itulah mungkin yang bisa menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika selalu dalam keadaan berzikir kepada Allah, selalu terjaga dengan zikir kepada Allah. Jangan pernah lupa. Jangan pernah lepas. Ya. Banyak kejadian-kejadian yang mungkin kita alami, yang Allah Ta'ala menjaga kita karena kita berzikir. Allah Ta'ala bisa menjaga hambanya karena dia selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika terjadi satu insiden, Allah Ta'ala jaga kita, Allah Ta'ala lindungi kita dari bahaya itu, ya karena kenapa? Zikrullah, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian ciri yang kelima ya. Kelima iman yang sempurna itu adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang selalu merenung akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam yang begitu luas ini, ya, kehidupan yang begitu sempurna ini, ya, itu terjadi pasti dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, selalu tafakkur. Oleh karenanya dalam satu hadis sahih kata beliau SAW, kalau aku berfikir sesaat, kata beliau, tafakur sesaat itu lebih aku cintai daripada ibadah sunnah sekian lama, kata Nabi SAW. Ini pentingnya tafakur. Mungkin kalau boleh diartikan tafakur ini sekarang mungkin bagi para peneliti itu artinya adalah analisa, ya, menganalisa suatu kejadian kemudian diambil hikmah, itu tafakur juga tuh. Kejadian-kejadian dalam kehidupan ini kemudian kita analisa, kita ambil pembelajaran, ya, ada hikmah yang kita bisa, itu tafakur. Ya, jadi ada tafakur maknanya secara harfiah. Kalau tafakur secara harfiah kan, misalnya kalau ibunda lagi jalan-jalan, ya, rehlah bersama-sama, ya, mungkin ke Bogor, ke Puncak, itu tafakur juga namanya. Tapi itu makna harfiahnya. Ya, jadi makna secara harfiah tafakur alam, ya, tadabbur alam, ya, yang menambah iman kita, menambah keyakinan kita akan kebesaran Allah, tafakur. Itu makna harfiahnya. Tapi ada makna secara kiasan. Tafakur itu artinya adalah satu pengkajian, ya, penelitian, ya. Ada kejadian-kejadian yang ada dalam hidup ini lalu kemudian kita ambil pembelajaran. Itu disebut tafakur juga oleh para ulama. Ya. Oh, berarti kalau orang melakukan kejahatan ini, ya, berakibat ini, kita ambil satu pembelajaran. Ya. Kita tidak ingin jatuh pada perbuatan itu karena akan begini-begini. Tafakur. Sampai kata Rasulullah SAW, wa ayyakuna nadhari ibratan. Aku jadikan semua yang aku lihat, ya aku lihat dalam hidup ini, aku jadikan sebagai satu pembelajaran. Dan tidak ada pembelajaran yang terbaik kecuali dalam kehidupan. Ya. Jadi belajar itu bukan hanya kita di bangku kuliah, bukan di bangku sekolah saja. Ya. Hidup ini kan juga ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil.
Terkadang dengan kita ngobrol dengan orang lain, kita bisa ambil satu pembelajaran, hikmah, ya. Pasti semua orang kan ada kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Itu juga tafakur namanya. Jadi tafakur itu ada dua maknanya. Di tafakur secara harfiah, itu artinya adalah melihat tanda kekuasaan Allah Ta'ala, merenungi kekuasaan Allah, itu makna harfiah. Tapi ada makna kiasannya. Kiasannya adalah mengambil pembelajaran dari semua kejadian peristiwa dalam hidup ini. Ya. Ya, jadi artinya adalah Allah Ta'ala tidak mungkin ciptakan sesuatu itu sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Ya, bahkan sampai Al-Quran mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada sesuatu yang kau benci. Ada sesuatu yang kau tidak sukai. Tapi mungkin itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak kejadian-kejadian yang dialami dalam hidup kita ini berawal dengan sesuatu yang pahit, penderitaan. Tapi berujung dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan nikmat yang luar biasa. Ya. Jadi terkadang belajar itu penting, ya. Mengambil pembelajaran dari semua kejadian, dari semua peristiwa itu sangat penting. Itu tafakur, ya. Kan seringkali hikmah itu kita sadari setelah sekian lama gitu. Oh, ternyata Allah Ta'ala mungkin tidak memberikan ini, ada hikmahnya. Oh, Allah Ta'ala tidak memberikan yang ini, mungkin ada kebaikan buat kami, ya. Coba kita ambil pembelajaran begini, Bunda. Ibunda kemarin ada kejadian kan pesawat India kalau tidak salah mengalami musibah, ya. Iya. Baru Iya. take off beberapa menit. Betul ya Bunda ya? Iya, Betul nggak Bun? Iya. betul. Itu Masya Allah. Itu ada penumpang, salah satu penumpang, mohon maaf, mengalami keterlambatan cuma 10 menit, Bun. Ya. Jadi ada penumpang mengalami keterlambatan 10 menit. Ya. Jadi, Masya Allah. Tapi dengan cara itu, Allah Ta'ala selamatkan dia. Mungkin kita yakin penumpang ini dari rumahnya menuju bandara dia pasti sudah memperhitungkan waktu. Ya, orang tidak ada ceritanya ke bandara itu ngambil resiko, itu nggak ada. Ya, pasti ya mengambil spare waktu yang panjang biasanya. Betul ya Bunda ya? Apalagi mau Iya. berhaji, mau berumroh itu kan mesti 5 jam sebelum keberangkatan, 4 jam sebelum keberangkatan udah ada di bandara kan? Iya. Berarti kan kita dari rumah udah pasti lebih awal kan? Pasti lebih awal nih biar sampai di bandara itu tepat waktu. Namun qadar Allah, ya, penumpang itu ada yang telah cuma 10 menit, Bu. Tapi 10 menit itu menentukan nasibnya. 10 menit itu menentukan keadaannya. Laula qadar Allah. Kalau sekiranya orang itu dia tepat waktu, mungkin masuk dia dalam korban pesawat yang mengalami musibah Betul. tadi. Ya, betul ya, Bunda ya. Jadi terkadang Iya. melihat hikmah itu begitu. Jadi sesuatu yang kita di awal mungkin mengalami kesedihan, kita mengalami pahit dalam hidup ini. Tapi pasti ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asa an takrahu syai'an wa khairul. Itu tafakur namanya. Jadi ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit, diuji dengan satu musibah, yakinlah insya Allah di balik ini ada kebaikan-kebaikan yang mungkin kita tidak tahu hikmahnya. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Ini disebut dan tafakur juga oleh para ulama. Jadi tafakur bisa berarti harfiah, ya, melihat alam semesta, penciptaan langit dan bumi, laut, ya, semua alam ini, ya. Tapi tafakur juga berarti adalah ambillah semua pembelajaran dalam hidup ini untuk menjadi lebih baik. Ini disebut tafakur. Baik, kemudian yang keenam, ciri yang keenam adalah Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang selalu mengatakan, ya, apapun yang terjadi, apapun yang ada di alam semesta ini yang diciptakan Allah, tidak ada yang sia-sia. Semua ada kebaikannya, semua ada hikmahnya. Sehingga apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, itu tidak mungkin sia-sia Allah Ta'ala ciptakan. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Allah Ta'ala ciptakan ini, ciptakan ini. Tidak ada yang sia-sia. Semua ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan laki-laki, perempuan, berpasang-pasangan. Itu ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah Ta'ala yang menciptakan itu begitu saja. Pasti ada hikmahnya. Ya. Allah Ta'ala menciptakan pendengaran, penglihatan, tangan, kaki. Itu Allah Ta'ala tidak sia-sia menciptakannya. Pasti ada hikmahnya. Dan ini yang semakin menambah keimanan kita. Menyempurnakan iman kita tadi. Oh ya Allah, apapun yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia ya Allah. Ya, semua ada kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala berikan. Maka orang beriman itu,
Ya, disebutkan dalam satu hadis oleh Nabi SAW, ajabali amril mu'min. Sangat menakjubkan ya urusan orang-orang beriman. Inna amrahu kullu khair. Semua urusannya baik di sisi Allah. Tidak ada yang tidak baik. Semua baik di sisi Allah Ta'ala. In asabahu sarra'u syakara fakana khairullah. Kalau dia diberikan kebahagiaan, diberikan nikmat, maka dia tambah bersyukur. Ya, menambah kesyukurannya. Wa in asabahu darra'u sabara fakana khairul lahu. Tapi apabila diuji, diberikan ujian, maka dia kuatkan kesabarannya dan sabar itu baik baginya. Walaisa li ahadin illa lil mu'min. Hal itu kata Nabi tidak dimiliki kecuali hanya orang-orang beriman. Mereka orang beriman itu memiliki dua sayap. Sayap yang pertama sayap syukur dan sayap yang kedua sayap kesabaran. Burung tidak akan terbang sempurna kalau tidak memiliki dua sayap. Maka kita mesti kuatkan tadi, ya, rasa syukur kita kepada Allah dan juga pertebal ya kesabaran kita. Karena dalam hidup ini pasti kita akan mengalami ya dua hal ini. Kita diberikan kesenangan, nikmat oleh Allah, tapi juga ada kalanya kita akan mengalami yang namanya ujian dan cobaan. Maka inilah tadi pesan dari Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, tidak sempurna Engkau ciptakan ini. Ya, semua ada hikmahnya, ada kebaikannya. Tidak ada yang tidak memiliki hikmah di sisimu, ya Allah. Nama Allah Ta'ala itu adalah Al-Hakim. Suaranya hilang. Al-Hakim apa? Al-Hakim artinya yang maha bijak, Nah, sana. Ya, yang penuh hikmah. Apapun yang Allah Ta'ala berikan, insya Allah, kebaikan, ya sehat, sakit, ya, itu semua adalah, pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita semua. Baik, wallahu alam bisawab, Bunda, mungkin itu tema yang Ustadz bisa sampaikan pada pertemuan hari ini. Dari Kota Mekah Al-Mukarramah, kami menyampaikan pesan, mudah-mudahan Ibunda semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan terus istiqomah insya Allah ya, dalam kajian ini. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua berkumpul karena Allah, bertemu karena Allah, dan mudah-mudahan nanti juga dikumpulkan di dalam Jannatul Firdausnya. Ya, jadi Ustaz cuma bisa doakan Ibunda semua insya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan juga menuju Baitullah, baik untuk berumroh atau menunaikan ibadah haji insya Allah. Ya. Baik, kami kembalikan ke MC Ibunda, silakan. Mungkin ada sharing, ada tanya jawab, mungkin ada waktu insya Allah. Silakan. Ya, ya baik. Alhamdulillah wa syukurillah Ustaz. Terima kasih jazakallah khair atas uraian mengenai ciri-ciri orang beriman yang kita ambil dari ayat-ayat Allah, yaitu surat Al-Anfal dan juga surat Ali Imran. Insya Allah ini semakin menambah wawasan kita dan insya Allah dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Baiklah Uti, karena Ustaz masih ada waktu, kita isi waktu ini dengan sesi tanya jawab ataupun mungkin ada yang punya pengalaman ya Ustaz ya, mungkin bisa berbagi dengan kita semua dan Boleh, bisa kita petik silakan. hikmahnya. Silakan. Terima kasih. Ya, saya bisa duluan. Silakan Bunda. Ya, Silakan Bu Dian. saya mau menanyakan ini Ustaz. Seringkali kalau kita ada dua pendapat tuh, misalnya kita dengan menyebutkan la ilaha illallah, ada wayumit, itu ada juga yang nggak pakai itu gitu. Jadi perbedaannya di mana gitu? Karena kan kadang-kadang kita udah terbiasa pakai wayumit gitu ya. Jadi itu sama-sama yang dipotong gitu tuh. Jadi artinya di mana apanya bisa dipergunakannya atau tidak dipergunakannya gitu. Itu pertama, Ustaz. Kedua, apakah ada dasar, misalnya kita pengen tahu aja, soalnya ada pertanyaan gini, waktu kita bilang zikir 100 kali gitu kan. Terus dia nanya, waktu itu dia ada dari kaum salafi nanya ke saya, kenapa harus 100 kali, banyak amat katanya gitu kan. Ada dasarnya nggak itu? Rasulullah rasanya 33 kali gitu kan. Terus saya bilang ya ada aja 100 kali saya bilang, tapi saya emang menjawab itu tanpa dasar gitu kan, karena biasanya kan mereka tuh selalu harus ada ada dalilnya dan sebagainya gitu kan. Sehingga saya juga ini saya bilang bagus juga kita pertanyakan, karena kita seringkali mengikuti udahlah lazimnya 100 33 gitu kan. Nah kalau 333 saya pikir ada ini ya, tapi kalau dengan 100 dengan pertanyaan tadi itu saya juga mikir apa ada ya, saya bilang gitu kan. Ya, saya bilang ya secukupnya nggak usah pakai dihitung-hitung lah, akhirnya saya bilang gitu kan. Nah tapi sebenarnya ada nggak sih sebenarnya dasarnya itu bisa 100 kali gitu. Ya, begitu aja. Terima kasih Ustaz.
Baik. Baik, makasih Bunda atas pertanyaan ini. Pertanyaan bagus sekali. Jadi memang harus kita juga mengedukasi jamaah gitu ya, untuk bisa bijak di dalam melihat perbedaan gitu. Jadi yang pertama adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insya Allah substansinya sebenarnya sama Ibunda, tidak keluar dari substansinya ya. Yang terpenting adalah kalimat tauhidnya sebenarnya. Kemudian di mana bedanya Ustadz? Ada yang pakai yuhyi wa yumit, ada yang tidak pakai. Biasanya Rasulullah SAW menggunakan yuhyi wa yumit itu setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Sebanyak 10 kali biasanya. Ya. Banyak 10 kali. 10 kali dibaca. Pakai yuhyi wa yumit. Ya, la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Itu 10 kali. Kenapa Kemudian yang setelah sholat maghrib dan setelah sholat kenapa di dua waktu itu gitu? Karena Nabi menjalankan dia. Pertama contoh dari Nabi memang begitu. Kemudian yang kedua, itu ada fadilahnya Ibunda, itu supaya orang terjaga dari gangguan jin dan sihir. Jin itu paling takut dengan kalimat itu, Bun. Ya, la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Zikir pagi dan sore dan petang ya. Itu ya betul, di pagi dan petang itu ya. Dan itu khasiatnya itu luar biasa. Orang tuh jin tuh paling takut dengan itu, Bun. Jadi ada pernah kita ruqyah Ibunda, itu jin itu ternyata paling takut kalimat itu. Kalau orang mengucapkan kalimat yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, artinya kalau kita misalnya ada orang kemasukan gitu atau kasukan, kita ituin aja pakai zikir itu kali ya, mungkin dia pada keluar ya. Iya, bisa juga. Tetapi justru dilakukannya Ibunda sebelum terjadi, bagusnya sebelum terjadi, preventif Ustaz ya, untuk preventif sebenarnya. Iya, Ustaz. Ya, itu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Paham sampai sini, Bun? Iya. Ya, baik. Yang kedua, kalau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibacanya riwayatnya banyak nih. Pertama, riwayatnya boleh dibaca 100 kali. Ya. Yang tadi Ustaz sebutkan fadilahnya dalam hadis Nabi, siapa membaca 100 ditulis 100 kebaikan, dihapus 100 kesalahan, dijaga dari waktu pagi sampai waktu sore hari ya. Dan tidak ada yang lebih baik yang datang pada hari kiamat kecuali membaca lebih banyak dari itu. Jadi semakin banyak dibaca semakin bagus. Itu hadisnya. Nggak harus tepat 100 kali ya. Kadang kan menghitungnya pakai tangan gitu. Lebih sedikit nggak apa-apa ya Pak Boleh Ustaz. 100, boleh lebih. Ya, Cuman kan 100 kadang-kadang atau lebih. ya kadang-kadang kan dimasalahin ya, kalau misalnya itu kan 100 gitu kan. Saya bilang sih, saya bilang sebanyak-banyak lebih baik. Tapi kenapa mesti 100 gitu kan? Biasanya orang nanya karena kayak ini Bani Israel gitu loh, Ustaz. Begini Bunda, Bunda sekarang ini memang problemnya pengajian tuh sedikit-dikit nanyain dalil. Padahal dia tidak mengkaji lebih dalam, ya, berguru dari satu ustadz saja, tidak membuka referensi yang banyak, ya. Sehingga apa yang terjadi itu fanatik namanya nanti, ya, fanatik terhadap pendapat gurunya, ya. Kemudian menafikan mungkin pendapat yang berbeda dengan dia. Ini problem sekarang dalam banyak pengajian. Makanya Ustaz sekarang ngisi kajian fikih itu 4 mazhab, ya, termasuk di kompleknya Bu Hani itu Ustaz ngisi setiap Rabu subuh, ya, setiap Rabu setiap pekan fikih 4 mazhab, supaya Ustaz ingin coba memberikan edukasi kepada jamaah yang mungkin kita sering belajar fikih tapi terkadang kita menganggap satu pendapat yang paling benar lalu pendapat yang lain salah, ya. Nggak kaku gitu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah banyak perubahan jadi Bunda, ya. Jadi orang tuh jadi tahu, oh berarti kalau orang ngamalin. Suaranya hilang, Ustaz. Jadi itu yang paling penting. Contoh misalnya nih, Ustaz contohkan ya Bunda ya. Ada orang sholatnya begini, Allahu Akbar. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Ya, contohnya dari Rasulullah SAW. Tapi ada juga yang sholatnya begini, Allahu Akbar. Boleh juga. Tapi jangan menganggap ini hanya gini cara sholat. Lalu yang begini salah, itu berarti nggak paham dalil berarti dia. Berarti dia cuma kaji satu referensi saja.
Inilah problemnya sekarang banyak pengajian yang seperti ini yang kemudian akhirnya ukhuwah menjadi renggang, persaudaraan jadi tidak bagus ya. Dan ya banyaklah problem yang dihadapi karena merasa pendapat dia yang benar, pendapat orang lain dianggap salah. Ini karena tadi kurang referensi kalau menurut Ustaz dan tidak berlapang hati melihat perbedaan. Ya. Ya, apalagi orang awam yang nggak pernah di pesantren, nggak pernah mengaji kitab, tidak pernah mengaji hadis, tafsir, tiba-tiba otodidak membaca atau berguru dari YouTube, dari hanya mendengar YouTube saja, ini problem. Ya, harus melihat Islam itu secara luas. Ya, nanti di Mekah Madinah, Bapak Ibu kalau lihat misalnya Bunda ada yang sholat begini, Allahu Akbar. Tapi ada juga yang tidak bersedekap, Allahu Akbar, tangannya dilepas saja, jangan disalahin. Itu madhabnya Imam Maliki itu. Dan Rasul pernah mencontohkan, beliau pernah sholat tapi tidak meletakkan tangannya, ya, tapi di tangannya dilepas saja. Nah, jadi semakin kita belajar, jadi semakin ternyata ilmu Islam itu luas, ya. Nah, oleh karenanya kita nggak boleh fanatik terhadap satu ustadz, satu guru. Nanti nggak jauh beda dengan LDI namanya, ya. LDI itu kan belajarnya hanya sama satu guru saja. Ya nggak mau belajar sama guru yang lain dan nggak mau di masjid orang lain, Ustaz ya. Iya, dan apa namanya mengeksklusifkan diri ini nggak boleh orang berislam seperti itu. Nah, jadi kita belajar bareng ya. Kalau ada perbedaan kita berlapang hati, jangan mudah menghakimi ya. Karena itu yang membuat hati menjadi rusak biasanya. Jadi salah satu yang merusak hati itu karena menghakimi amal orang lain, yang mudah menyalahkan amalan orang lain, yang padahal kita nggak tahu ilmunya. Ya. Nah, jadi ya kita belajar, mudah-mudahan kan itu setiap pagi doanya Bunda, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat itu? Akhlaknya semakin baik, menghormati perbedaan kalau ada perbedaan di antara kaum muslimin, ya. Jadi tidak saling melemahkan satu dengan yang lain, tapi yang dikedepankanlah kebersamaan. Ya, itu memang banyak curhatan ibu-ibu sekarang yang terhadap yang seperti itu. Ustadz kan mengamalkan disalahin, dianggap nggak punya dalil, tapi begitu saya sebutan dalilnya baru tahu gitu ya. Jadi artinya Ustadz ingin mengajarkan kepada kita semua, yuk lebih terbuka cara berpikirnya, lapangkan hati kita, ya kedepankan ukhuwah di antara saudara kita kaum muslimin insyaallah ya. Karena musuh-musuh Islam itu nggak pernah henti-hentinya untuk melemahkan kita ya. Nah, jadi justru kita saling menguatkan ya. Baik. Silakan. Ada yang lain? Silakan Bunda. Jazakallah khairan kasiran. Saya boleh nanya? Afwan Bunda. Ya, silakan Bunda. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, tadi tentang iman naik turun Ustaz ya, itu kalau saya melihatnya sebagai manusiawi ya Ustaz ya. Jadi manusia itu pasti kayaknya siapapun itu pasti iman akan naik turun ya Ustaz ya. Tadi kan Ustaz juga menjelaskan gimana cara menjaga merawatnya. Cuman ya emang secara saya sih pengalamannya memang merasakan seperti itu. Terutama Ustaz, saya kan ada masalah dengan kondisi kesehatan ya. Kalau pada saat lagi nggak enak aja badan lagi dok, itu biasanya tuh jadi mau sholat yang gimana tuh kayak malas, jadi kayak lemas gitu. Itu gimana Ustaz? Padahal rasanya saya nggak berbuat dosa atau maksiat sama Allah gitu. Kan itu rasanya kok iman kita turun. Mau ngapain tuh kayak nggak ada energi, nggak ada tenaga gitu, nggak ada. Itu gimana Ustaz kalau seperti itu? Baik, wallahu alam bisa Bunda. Justru ada kabar baiknya justru Bunda, ketika kita dalam kondisi sakit ya, tapi kita tidak bisa melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan, justru pahalanya kan kata Rasul tetap ditulis oleh Allah Ta'ala seperti kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi mukim. Tapi bukan artinya imannya turun Ustaz ya? Enggak, bukan berarti imannya turun. Jadi Rasul katakan idza maridal abdu, apabila hamba itu sakit. Sakit itu boleh diartikan juga sakit secara fisik ya, atau halangan. Wanita kan ada halangannya Ibunda ya. Datang bulan, idza maridal abdu, au safar atau dia safar. Ya, kutiba lahu ma yaf'alu sahihan muqiman, maka ditulis baginya pahala seperti dia sehat, seperti dia dalam keadaan mukim. Makanya orang yang sakit kan tidak bisa dia lakukan tahajud mungkin, terlewat mungkin baca Qur'annya. Tapi kalau dia biasa lakukan tahajud, tidak ada tadarus Qur'an, dia bisa lakukan waktu sehatnya, tetap ditulis seperti dia lakukan waktu sehat ketika dia sakit itu. Atau orang musafir misalnya. Musafir itu Bunda, kenapa dalam fikih itu orang yang safar itu tidak lakukan qobliyah dan ba'diyah? Ya. Rasul kan yang dilakukan yang wajib-wajib saja, betul nggak? Ya, betul. Betul kan?
Ya, Iya. cuma qobliyah subuh aja yang beliau tidak Iya. tinggalkan kan. Iya. Ya, tapi kalau sunnah yang lain ditinggalkan. Ya, bahkan amalan-amalan sunnah yang lain ditinggalkan. Pertama ada hikmahnya rukhsah dari Allah Ta'ala itu Bunda. Karena orang safar itu dia lelah, dia capek ya. Maka dikasih rukhsah, jangan lakukan sholat sunnah. Yang kedua, pahala tidak berkurang. Karena dia biasa lakukan waktu dia dalam keadaan mukim. Ya, ketika dia safar dia lakukan, pahala tetap ditulis oleh Allah Ta'ala. Ini justru rahman dan rahimnya Allah Ta'ala kepada kita semua. Kepada hamba-hamba yang beriman. Nah, jadi kalau kita dalam kondisi sakit, lalu kita tidak maksimal melakukan kebaikan, itu bukan berarti berkurangnya iman. Berkurang iman itu lebih kepada perbuatan dosa, kemaksiatan kepada Allah yang kemudian menjauhkan hati kita dari Allah Ta'ala, itu yang disebut dengan berkurangnya iman sebenarnya. Jadi lalai Ya, gitu, bukan Ustaz, ya. karena, atau lalai. Bukan karena dia tidak bisa lakukan maksimal ya. Karena orang sakit pasti ya mungkin susah lah akan menjadi lebih maksimal kan karena kondisi keadaan sakit ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Malah, jazakallahu khairan, Ustaz. Mbak Mala, saya boleh Mbak Mala? Baik, silakan Bunda. Ya. Silakan Mbak Mala. Assalamualaikum Ustadz. Mungkin saya sih nggak Waalaikumsalam. bertanya ya, saya tidak bertanya. Saya mohon doa aja Ustadz. Insya Iya, Allah Bunda. awal bulan ya mungkin tanggal 5 saya mau berangkat umroh. Tapi saya nih membawa adik saya yang sedang sakit sih sebetulnya kondisinya tuh belum fit banget gitu Ustadz. Cuman karena dia memang sudah mendaftar haji tapi secara fisik dia tidak memungkinkan untuk berangkat haji. Jadi dia memang pesan saya pengen sekali umroh katanya gitu. Jadi kita bersaudara ini bawa dia insya Allah awal Juli ini kita mau berangkat umroh gitu ya. Saya cuman hanya kebetulan Ustadz lagi di sana, mohon bantu doa supaya kami ini yang mau berangkat dimudahkan, dilancarkan, diberikan kesehatan supaya ibadah kami itu bisa lancar dan umroh kami ini bisa mabrur. Mungkin nanti saya akan WA Ustadz nama-namanya aja ya Ustadz ya, Boleh, begitu boleh, saya sampaikan gitu Ustadz. Ya, Ya itu aja Bunda. Ustadz. Jazakallah khairan katsira Ustadz. Ya, insya Allah Bunda tanggal 2 Juli juga usah berangkat juga insya Allah. Nanti pulang haji 5 hari istirahat balik lagi insya Allah. Alhamdulillah. Supaya diperlukan ya Bunda nanti Ustaz bisa ya. silaturahim insya Allah. Nanti di Iya, WA iya. aja ke Ustadz ya Bunda ya. Iya, iya. Kita Saya doakan insya Allah mudah-mudahan. tanggal 5 Ustadz berangkatnya. Iya, insya Allah. Iya. Tanggal 5 ya. Baik. Kita Iya, janjian Kalau dong di depan saran Ka'bah. Ustadz Bunda, saran Iya. Ustadz mungkin Bunda yang mau berangkat umroh karena membawa saudara yang kurang sehat ya, Iya. dijadikan membantu saudara ini jadi kemaburan umroh kita. Kita akan Amin, jalan amin. rahasia umroh itu apa? Amin, amin, Bisa amin jadi ya Allah. dengan Ibunda mendorong, merawat, membantu Iya. saudara ini ya sampai dia Iya. bisa ikut berumroh. Ya mudah-mudahan Iya. itu jalan kemaburan umroh kita. Ya, Ya, jadi itu aja yang kita amin. harapkan ya. Amin, amin, Insya Allah amin ya mudah-mudahan Allah. dikasih kemudahan Insya Allah Bunda ya, Amin. dikasih Amin ya sehat. Allah. Yang penting Amin, kalau amin, haji amin. umrah itu satu aja, jaga kesehatan aja paling penting. Iya, Supaya betul. rangkaian-rangkaian kegiatannya itu diberikan kelancaran ya. Amin Ustadz, amin. Ya, jazakallah Insya Allah. khairan Ustadz. Ya, Lancar bahkan semua Ibunda ya, mungkin Ban. kabar baiknya juga Bunda, itu Iya. kalau di Mekah Madinah sekarang, kalau bagi yang kurang sehat, mungkin karena perlu didorong dan seterusnya, Iya. itu Iya. ada tawaf dan sa'i bisa menggunakan mobil golf dan waktunya cepat, iya. nggak lama. Iya, iya. Jadi Oh ini iya. memudahkan ya. Iya, Ustadz. Kalau Baik. Ustadz sih pernah mendampingi jamaah cuma sa'inya saja pakai mobil golf, itu cuma sekitar mungkin 15 menit selesai sa'i itu. Di atas ya Ya, Ustaz tapi ya. kalau kita jalan kan 1,5 tuh Bun baru selesai. Iya. Tapi kalau pakai Iya. mobil golf sekitar 15 sampai 20 menit selesai. Cepat ya Ustaz ya. Tawafnya di cepat. atas ya kalau pakai mobil gitu ya. Ya Ustaz? di atas Bunda ada pakai mobil golf. Tapi kalau Iya. tahu pakai mobil golf Ustadz belum pernah dampingi Coba. jamaah. Tapi yang Iya. Ustadz pernah berapa kali itu sa'i pakai golf, mobil golf. Dan Masya Oh, Allah gitu. ya membantulah ya. Insya Allah Itu tidak ada gampang Ustaz kesulitan. di sana ya. Ya. Gampang mengusahakannya itu. Tapi sekarang kalau nggak salah itu kalau dia di musim haji mesti daftar dulu Bunda. Tapi kalau musim umroh bisa langsung ke loketnya. Oh. Iya. Ya, tapi kalau musim haji kayak gini, kemarin jamaah haji kita ada juga yang dia tidak bisa tahu ifadah, itu mesti pakai karena lututnya sakit ya Bunda ya nggak bisa jalan. Ya karena beliau pernah dioperasi di bagian lututnya nggak bisa jalan, jadi
diminta pakai mobil golf untuk tawaf dan sa'inya, tapi harus di booking malam harinya. Misalnya besok mau tawaf dan sa'inya besok, itu malamnya sudah di bookingkan, ya. Itu udah Tapi ada supirnya ya, Ustaz? kalau Nggak kita nyetir ada sendiri. supirnya, dan itu langsung dibimbing Siapa tahu kita mau doa-doanya. nyetir sendiri. Dia mau Jadi Enggak, yang nyetirnya bisa ada bimbing ininya. doa. Yang nyetirnya bisa bimbing doanya juga ya, Ustaz ya? Iya, bimbing doa. Itu Nah, saya kira kan Kalau dulu bisa kan pernah pakai, ada skuter dulu ya, apa namanya skuter, Iya, tapi sekarang udah nggak Iya. boleh karena banyak tabrak-tabrakan tuh, Bun. Udah iya, gitu saya cepet tahu banget gitu. itu Kalau skuter kan jalannya. 2 orang tuh, Iya, skuter iya. 2 orang tuh. Tapi Iya. ya banyak jamaah yang nggak bisa, suka nabrak ke kanan, nabrak Iya, ke kiri iya. skuter Iya. gitu kan. Kalau yang Ada mobil golf berapa Saudikanya, orang, Ustaz? kalau mobil golf itu isinya kalau nggak salah 10 itu Bunda, 10 Wih, isinya. banyak amat. rombongan. Pantesan Ya, pakai enak ya supir. kalau satu rombongan gitu ya, bisa. Iya. Iya, bisa rombongan. Ya, Kalau tidak salah harganya sekitar 50 atau 70 real gitu. Per orang. Harga Satu mobil sampai golf. 100 real lah kurang lebih Per orang. itu. Itu Per mobil orang ya, Ustaz? satu mobil orang. apa per Ya. orang? Per Yang orang. mobil golf Per per orang. orang. Per orang. Udah nggak Iya, pakai tips sekitar lagi ya 70. saatnya. 70 real. Gimana Man, Bu? Nggak pakai tips lagi ya. Udah nggak Tips pakai lagi. tips, sudah itu. Oh, udah. Sebenarnya kalau dihitung Include ya? lebih hemat Bun dibanding kursi roda itu yang pakai Iya. kursi Iya, dorong betul. itu. Iya. Lebih hemat Karena ini itu sebenarnya. pakai mesin ya, itu mesin ya yang jalan. Enggak, kita bisa Dan ini rame-rame kan- maksudnya, bisa mengundang Iya. juga. Iya, benar. Kursi Iya, roda iya, juga betul. bawahnya kenceng itu, orang-orang itu Iya, bawahnya itu orang kita sekali. Saya pernah. nggak mau kalau orang kursi Iya. roda orang Iya. sana kan kenceng banget. Takut malah. Iya. Iya, Iya. benar. Iya, Nah, itu Ustaz. kabar baiknya Bunda, jadi insya Allah udah dikasih kemudahan ya. Amin, amin ya Lancar, Allah. Barot. Iya, amin. Nanti WA aja ke Ustadz Bunda ya, WA aja ke Ya, Ustadz baik, nama-nama Ustadz. yang didoakan insya Allah. Iya, baik Nanti Ustaz. janjian sama Ustadz depan Ka'bah, aduh romantis banget ya. Amin, insya Janjian Allah. depan Mudah-mudahan nanti kita Ka'bah, bisa Masya ketemu Allah. insya Allah ya. Insya Allah bisa ya ketemu Nanti ya. kita Ustaz, didoain kita semua dulu. yang ada di sini semua lah beli sama-sama Amin, Ustaz insya ya. Allah. Amin, amin, amin. Amin. Doain juga Ya kan? Ustadz. Doain Iya. juga Ustadz, mudah-mudahan pulangnya haji sehat karena 5 Amin. hari langsung Amin. balik lagi. Ini mudahan sehat. Masya Insya Allah sehat Allah. Ustaz. Sehat, sehat, sehat. Amin, Sehat amin. terus. Aduh, senang sekali ya. Iya. Iya. Satu lagi mau tanya Satu lagi mungkin? Satu lagi dong? Silakan. Silakan. Ya. Ya, silakan Bu Emma. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Ini saya mau tanya ini juga lagi-lagi kembali ke dalilnya lagi. Saya itu kan suka kalau sebelum subuh dengar yang masjid saut-sautan gitu sambil nungguin subuh gitu. Mereka kan baca ini ada dzikir subhanallah wa bihamdihi subhanal azim astagfirullah itu 100 kali juga. Itu Nabi Muhammad apa menjalankan juga? Akhirnya saya juga ikut-ikutan gitu kan. Ini itu yang pertama. Terus yang kedua ini setelah sholat tahajud tuh ada baca juga ini yang tadi katanya Budian yang saya juga dalam hati juga nanya mesti kok pakai sekian kali terus ini 11 kali ada yang ini apa ya koyum ya Bacanya apa Bunda? ya koyum ya mujib ya dal jalali wal ikram itu 11 kali memang iya itu ada juga Baik. itu Baik. pada saat sehabis tahajud katanya. Tahajud. Iya, minta ini dong pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Dasarnya ya Bunda. Baik. Ya. Yang pertama adalah dalil yang tentang zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu ada riwayatnya sahih dari Nabi SAW. Dalilnya kuat tuh Bunda. Ada Rasul astagfirullah. Imam At-Tirmidzi nambahkan astagfirullah. Ya, jadi ada 2 hadis ya sebenarnya. Hadis yang pertama, 2 ucapan ringan di lisan berada dalam timbangan Allah paling disukai oleh Allah Ta'ala. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Boleh sampai situ Bun. Sampai situ boleh. Yang kedua, riwayat yang kedua ditambah dengan astagfirullah dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Berarti subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Sebelum Dan bagus subuh ya, diamalkan. memang sebelum subuh ya, sebelum menjalankan sholat subuh. Karena itu Iya, waktu yang sangat ijabah oleh Allah Ta'ala, waktu yang terbaik. Membacanya boleh 100 kali, boleh lebih dari itu. Semakin banyak dibaca, semakin bagus, Bun. Ya, baik. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan ya Hayyu ya Qayyum, ya Mujib. Ya Mujib ya dal jalali wal ikram. Ya dal jalali wal ikram. Itu sebenarnya tawasul dengan Asmaul Husna. Yang kata Nabi SAW, barang siapa yang menyebutkan ya Hayyu ya Qayyum, apa yang dia minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, jadi membaca itu suatu kebaikan Ibunda. Jadi kalau 11 dibaca kali. dan itu kita Jadi ya niatkan 11 kali. Ini 11 kali gitu. boleh 11 kali, boleh lebih Ibunda. Makin Tidak ada banyak, masalah. makin banyak, Boleh makin 11, bagus. Ya. semakin banyak lebih bagus ya. Karena kenapa? Tawasul yang terbaik itu dengan Asmaul Husna, Bun. Apalagi kalimat Iya. ya Hayyu ya Qayyum itu adalah tawasul Ya yang dengan Jalali wa doa Ikram. itu kata Rasul, apa yang diminta Allah Ta'ala kabulkan. Jadi setelah itu Bunda berdoa, Allah Ta'ala kabulkan insya Allah. Itulah luar biasa tawasul dengan Asmaul Husna. Ya. Tapi Rasulullah juga pernah melakukan sampai 100 kali itu ya. Dilakukan oleh Rasulullah SAW, Bunda. Makanya itu saya bilang, Amalan-amalan itu dilakukan Nabi Sallallahu dia Alaihi kayak Wasallam. bilang nggak pernah Rasulullah melakukan 100 kali Iya. gitu ya. Ngapain Kadang katanya suka 100 kali gitu. Kita nggak boleh Iya. mengatakan tidak pernah kayak kita hidup di zaman Nabi. Iya, makanya saya bilang, saya makin Masya Allah. bagus ya, nggak usah sampai 10.000 kayak berapa gitu. Iya. Jadi saya agak-agak nyolot juga. Saya Jadi justru cara melemahkan orang nggak boleh seperti itu. Orang lagi Iya, beramal betul, dibilang betul. tidak ada di zaman Nabi. Iya, Rasulullah nggak melakukan itu cuma 33 katanya. Dalam hati saya, kalau saya nggak punya dalilnya juga. Nggak yalan-yalan, nggak yalan-yalan. Itu Bunda, kali 33 itu Subhanallah 33, Alhamdulillah Iya, yang hati itu 33. habis sholat fardu ya. Habis Itu yang sholat. penting. Iya. Tinggal Ya, ini aja jazakallah. Bun, ya. Ya, Mungkin jazakallah. terakhir Bunda, ada yang terakhir silakan Bunda. Terakhir mungkin Ya, Bun. silakan. Bu Femi atau Mbak Tuti, monggo Mbak. Mau nanya Mbak Tuti. Dinyalain dulu Mbak, itu di mute ya. Ya, oke. Enggak Mbak, pertanyaannya udah sama dengan Mbak Dian tadi. Oh ya. Bisa sehati gitu. Tapi Satu kompleks. Tapi sebenarnya Ustadz ya kan sebenarnya tanpa kita dalil-dalil itu kan yang kita sebutkan semua itu kan kalimat-kalimat tauhid, asma Allah sebenarnya sih Iya, kalimat tidak perlu thayyibah, betul dimasalahkan ya, Bunda. tidak perlu dimasalahkan Ustadz ya. Nggak perlu Harus dipermasalahkan, itu. betul. Berarti Kita harus nominalnya sudah nggak perlu dimasalahkan ya, nominalnya Nggak berapa dipermasalahkan. kali. Itu namanya zikir mutlak, namanya Bunda. Zikir yang boleh dibaca berapa saja. Iya. Cuman kan kalau orang merasa dirinya benar Harus, gitu Ustaz. harus Jadi menurut harusnya Nabi. begini Udah adanya biarin gitu loh. aja. Jadi Biarin aja dia Tinggalkan Bun, saja biarin Bu aja Dian, dia Bun. tinggalkan saja. Ya Atau udah, bilang, kita beramal, fokus bilang beramal, sakarepmu betul. gitu. iya makanya saya Sakarepmu bilang, aja gitu. saya diam aja bilang, dia bilang mesti kamu sampai kamu mati aja bisa zikir itu lebih bagus. Akhirnya saya pilih aja. Habis Ya semampu kita aja ya Pak Ustadz ya. Iya, tapi kan Iya. kalau mereka kan kekeh gitu Mas kan dia kekeh gitu loh. Jadi Ya harus itu ya, harus Ya enak gitu. sobur Bu Dian ya sobur. Ya sobur. Doakan orang itu ya Latif, hatinya dilembutkan Latif. Ustaz Ya, mudah-mudahan dilembutkan hatinya, dikasih petunjuk sama Allah. Amin, Jangan amin. merasa paling benar gitu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Alhamdulillah. Sudah Baik. Berarti banyak. ada lagi yang mau bertanya yang lain, yang Sudah tidak terjawab hanya semua. monitor juga boleh. Ada Kak Sakia, ada Unifemi, ada Bu Nur Sudah Hadi, terjawab ada semua. Putih Jeng Mala. Mira, ada Kak Ida. Silakan Alhamdulillah Mbak sudah Jeng Mira, terwakili, Mal. Sudah terwakili, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kita kan berdoa Ustadz ya dengan semoga kita bisa Baik. menghidupkan ciri-ciri tadi yang Ustadz kasih tahu ya. Amin, amin. Insya Allah. Kita tutup dengan doa Ustadz. Baik, Satu mari. lagi saya lupa. Iya. Tadi Ustadz bilang kita pakai tafsir, jadi kita terjemahan dan tafsir kan. Nah ada usulan nggak? Karena beribu banyak dijual tuh tafsir-tafsir yang kita nggak tahu tafsir yang seperti apa yang akan jadi pegangan Rujukan. kita gitu Ustadz. Rujukannya kita karena kan Nanti banyak tuh ada Ustadz list, Bunda, nanti Ustadz list tafsir-tafsir yang bisa Bunda jadikan rujukan ya. Iya. Nanti Ustadz Oh. kirim ke Bunda Kemala, insya Allah Ustadz share nanti Baik, berapa baik. tafsir. Ya. soalnya Sama ada tadi yang Hamka, ada Daud gitu ya Ustadz ya gitu kan ya. Ibnu Atau Katsir mungkin nanti gitu. Ustadz download mungkin PDF-nya ya, biar bisa Oh langsung iya, bisa boleh, boleh. Iya Ustadz, dibaca. jadi kita nggak usah nyari-nyari lagi gitu udah ketahuan. Iya. Siap, Ya, siap. terima kasih. 86. Syukuran. 86 insya Allah. Sama ini tadi Ustadz doa yang Allahumma ini as'aluka bi anaka wa antallah itu juga tolong Ustadz tulis Al-Had itu As-Samad. spellingnya. Siap, siap insya As-Samad, Allah. As-Samad. Kasih Ustadz. Siap insya Allah Bunda. Baik, Ibunda Marisjina, kita luruskan niat kita tundukkan hati kita angkat kedua tangan kita. Mudah-mudahan apa yang kita mohon pagi hari ini ya. Di sini tentu masih pagi di sini Bunda ya, baru jam 7.31 ya. Ya. Dan subuh di Mekah ini lebih awal Bun, jam 4 sudah subuh. Oh, Ya, tetapi bukan jam 5 maghribnya mundur. Iya. Maghrib itu jam 7 di sini Bunda. Jadi kalau musim panas itu malamnya pendek.
Jadi jam 7 lebih berapa itu maghrib, Isya itu jam 9 nih Bunda. Iya. Jadi dan subuh jam 4. Jadi memang kalau umroh di musim panas malamnya lebih pendek dibandingkan waktu siangnya. Siangnya panjang sekali. Iya, Ya. Baik, ya mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini kita dapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita doakan juga Allah Ta'ala kabul dan ijabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Waj'alna min ladunka waliyan waj'alna min ladunka nasira. Waj'alna min ladunka waliyan waj'alna min ladunka nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Jazakallahu khair. Ustaz. Afwan Bunda.